Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya di channelnya Lutfinja Channel. Sekarang saya akan membuat atau berbagi tips untuk tutorial cara membuat sate dari mie. Umumnya kan sate itu terbuatnya dari daging sapi, daging ayam ataupun daging kambing. Di sini saya menggunakan mie instan, teman-teman. Oke, penasaran kan cara membuatnya bagaimana? Sebelum ke video selanjutnya, jangan lupa like, share, and subscribe. Dan yang paling penting subscribe, karena dengan teman-teman subscribe channel saya, banyak teman-teman sudah mendukung channel saya untuk terus berkembang. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya ya. Oke, ini dia bahan-bahannya. Di sini ada mie instan Sarimi. Buat teman-teman boleh menggunakan mie instan merek apa saja ya. Di sini saya menggunakannya itu Sarimi rasa soto. Mungkin teman-teman yang tidak suka soto boleh diganti dengan yang lainnya. Kemudian ada tepung panir atau tepung roti. Selanjutnya ada garam dan juga daun seledri. Oke, selanjutnya ada tepung terigu secukupnya saja. Kemudian ada ladaku dan juga penyedap rasanya. Di sini saya menggunakan atom bulan teman-teman untuk penyedap rasanya. Kemudian ada mayones. Di sini saya menggunakan mayones dari Hellmann's. Kemudian ada saus tomat. Di sini saya menggunakan saus tomat dari Del Monte. Oke, yang terakhir yaitu tusuk sate. Oke, mungkin secukupnya saja ya tusuk satenya. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu kita buka saja mie instan Sarimi. Buat teman-teman boleh menggunakan mie instan merek apa saja ya. Dan juga rasanya mungkin buat teman-teman ada yang tidak suka dengan rasa soto, boleh diganti dengan rasa apa saja. Oke, kita buka kemasannya, kemudian pisahkan ya antara mie dan bumbunya. Oke, sebelum kita rebus mie-nya, kita buka dulu bumbu-bumbunya. Kita tuangkan ya, kita masukkan ke dalam wadah. Oke, jangan lupa menggunakan gunting untuk membuka kemasannya. Setelah dibuka, kemudian kita taburkan ya, atau kita pindahkan ke dalam wadah. Oke, selanjutnya kita buka minyaknya. Oke, kita masukkan juga ke dalam wadahnya. Bumbu ini untuk nanti membumbui ya, untuk dijadikan bumbu mie yang sudah direbus nanti. Oke, setelah bumbu-bumbu tadi sudah dimasukkan ke dalam wadah, kemudian kita siapkan tempat untuk merebus mie-nya ya. Oke, kita tunggu sampai airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, nanti kita masukkan ya mie instannya. Oke, kita tunggu saja sampai airnya itu mendidih. Untuk airnya secukupnya saja, gak perlu banyak-banyak, yang penting cukup untuk dipakai merebus mie-nya. Nah, setelah matang, kemudian kita masukkan ya mie instannya. Oke, kita tunggu sampai matang. Jangan lupa diaduk teman-teman. Kenapa harus diaduk? Supaya matangnya itu rata. Kalau kita tidak aduk ininya ya, mie-nya, nanti mie-nya itu matangnya itu sebagian teman-teman. Oke, jangan lupa jangan kurang air teman-teman, karena kalau tuh merebus mie-nya kurang air, nanti hasilnya tidak akan bagus teman-teman, nanti matangnya itu sebagian. Oke, kita tunggu saja. Sekarang sudah lumayan matang ya. Kita tunggu sampai benar-benar matang. Tetapi jangan terlalu matang juga teman-teman, karena kalau mie terlalu lama merebusnya, nanti mie-nya akan terlalu lembek. Nanti ketika akan
akan dicitak menjadi satenya itu terlalu lembek teman-teman. Oke, sudah matang. Kalau sudah matang kita angkat dan jangan lupa matikan kompornya. Oke, setelah matang kita siapkan ya wadahnya, wadah yang tadi sudah dimasukkan bumbu-bumbu teman-teman. Oke, kita masukkan ya ke dalam wadah mie-nya. Oke, kita tunggu saja sampai mie-nya itu semuanya masuk ke dalam wadahnya. Oke, jangan lupa jangan dimasukkan airnya teman-teman, karena air bekas rebusan mie itu berbahaya teman-teman, karena mengandung pewarna dan juga pengawetnya. Jadi dibuang saja untuk demi kesehatan ya. Oke, kita nih dia teman-teman, udah masuk semuanya mie-nya. Kemudian kita aduk-aduk, ratakan semua bumbunya teman-teman. Ratakan semua bumbunya sampai benar-benar tercampur rata, supaya nanti ketika nanti dibuat sate mie-nya rasanya itu rata teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Dikarenakan sudah tercampur rata, kita pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar teman-teman, karena wadah yang warna hijau ini kurang besar untuk nanti membuat satenya. Oke, kita aduk ya. Ini dia teman-teman, kita aduk kembali sampai rata. Oke, kemudian kita masukkan garam sedikit saja teman-teman. Kenapa harus ditambah garam? Karena biasanya rasanya itu kurang asin ya teman-teman, dikarenakan nanti mie-nya ini akan dicampur dengan tepung teman-teman, jadi harus dicampur. Nah ini dia teman-teman, kita masukkan. Setelah dimasukkan garam, kemudian masukkan tepung terigu secukupnya. Kenapa tadi ditambahkan garam? Nah karena kita akan menambahkan tepung terigu, jadi takutnya itu kurang asin teman-teman, jadi ditambahkan sedikit garam. Setelah dimasukkan tepung terigunya, kemudian kita aduk sampai rata teman-teman, sampai lengket ya, sampai lengket kita aduk. Nah oke, kita tunggu saja sampai sampai tercampur rata. Oke, nah dikarenakan tadi tepungnya kurang, jadi saya tambahkan lagi. Kemudian jangan lupa tambahkan air sedikit ya. Airnya itu sedikit demi sedikit, jangan dilangsungkan. Takutnya nanti adonannya itu terlalu encer. Oke, kita aduk sampai rata. Oke, kita tunggu saja. Oke, dikarenakan dengan garpu tidak kuat ya, jadi kita bantu dengan centong. Oke, aduk terus sampai rata teman-teman, sampai benar-benar rata ya tepungnya, jangan sampai ada yang masih putih-putih. Oke, udah rata ya teman-teman, seperti ini jadinya. Oke, setelah tadi kita campurkan mie dengan tepung terigunya, kemudian kita akan membuat adonan ya. Adonannya itu bahannya sangat mudah sekali, cukup saja hanya tepung terigu, kemudian ditambahkan ladaku sedikit saja. Buat teman-teman mungkin banyak ya di pasaran merek-merek yang lain. Di sini saya menggunakan merek ladaku teman-teman. Oke, selanjutnya masukkan penyedap rasanya teman-teman. Di sini saya menggunakan atom bulan. Oke, secukupnya saja. Kenapa untuk adonan tepungnya saya bumbui lagi? Karena takutnya tidak terasa ya bumbunya. Oke, kemudian kita masukkan air teman-teman. Airnya secukupnya saja. Kita aduk menggunakan sendok. Aduk sampai benar-benar tercampur ya dengan air tepung terigunya. Oke, kita aduk sampai rata.
dikarenakan kurang airnya, kita tambahkan lagi ya. Setelah kita tambahkan, kita aduk lagi sampai tercampur semuanya. Oke, kita aduk sampai rata ya. Kita tunggu saja. Oke, sekarang sudah tercampur rata ya teman-teman. Nah, semuanya sudah tercampur seperti ini ya teman-teman. Jangan terlalu encer dan juga jangan terlalu kental teman-teman. Oke, mungkin teksturnya segitu. Kemudian kita siapkan tusuk satenya teman-teman. Tusuk satenya di sini saya menggunakan 2 tusuk sate. Kenapa 2 tusuk sate? Karena kalau satu tidak akan bisa diputar teman-teman. Jadi kita harus menggunakan 2 tusuk sate sehingga mie-nya itu terjepit. Kemudian ketika kita putar jadi lebih mudah teman-teman. Seperti itu. Oke, kita putar-putar. Mungkin untuk ukurannya terserah kita ya, terserah teman-teman ya, bagaimana segimana ukurannya. Di sini saya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ukurannya. Jangan terlalu besar ya, karena nanti akan ditambahkan adonan tepung terigu dan juga tepung roti teman-teman. Oke, setelah jadi kemudian kita simpan ya. Kumpulkan sampai banyak teman-teman. Oke, kita sudah di sini saya sudah membuat lumayan banyak. Setelah ini kemudian kita siapkan adonan tepung yang tadi kita buat ya. Adonan yang kita buat tadi. Kemudian tepung panirnya juga. Siapkan ya teman-teman. Oke, kita akan membuat percobaan ya satu. Nah, caranya itu dicemplungkan. Nah, boleh dibantu dengan sendok ya supaya rata. Oke, setelah itu kemudian kita masukkan ke dalam tepung roti. Oke. Nah, seperti ini teman-teman caranya. Jangan lupa ditekan-tekan supaya tepung rotinya itu nempel teman-teman dan tidak ada lagi bagian dari mie-nya itu yang masih basah. Jadi semuanya harus tercampur tertutup dengan tepung rotinya. Oke, setelah itu kita simpan ya di dalam wadah. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi sampai semuanya itu beres teman-teman. Sampai semuanya tercampur tertutupi oleh tepung rotinya. Oke, kita tunggu saja sampai selesai. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini ya jadinya. Setelah tadi adonannya dibalur dengan tepung terigu cair dan juga tepung roti. Oke, kita nanti lanjutkan dengan menggoreng. Oke, untuk selanjutnya kita siapkan wajan dan juga minyak gorengnya ya. Kita tuangkan minyak gorengnya secukupnya saja. Yang paling penting itu nanti pas penggorengan semuanya terendam oleh minyak ya. Oke, kita tunggu sampai panas. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Sudah muncul gelembung-gelembung dari minyak gorengnya. Oke, kita tunggu sampai matang. Nah, boleh dicoba dengan tangan ya. Bukan dicelupin tapi di atasnya. Kalau sudah terasa panas, boleh kita masukkan. Sekarang kita masukkan sate mie-nya. Oke, jangan banyak-banyak ya masukannya supaya cepat matang dan matangnya itu rata teman-teman. Oke, kita tunggu sampai matang teman-teman.
Untuk penggorengannya tidak lama, mungkin sekitar 2 menit atau 3 menitan ya teman-teman. Pokoknya harus benar-benar sampai matang supaya rasanya itu crispy teman-teman. Dikarenakan kan ini ukurannya lumayan agak gede ya. Jadi takutnya kalau menggorengnya kurang matang atau kurang lama, nanti yang di dalamnya itu masih basah teman-teman, masih lembek. Jadi goreng diusahakan menggorengnya itu sampai benar-benar matang dan berwarna kecoklatan teman-teman. Oke, sudah mulai terlihat ya. Sudah terlihat kecoklatan, jangan lupa dibolak-balik supaya tidak matang sebagian. Oke, kita tunggu saja sampai benar-benar matang ya. Pokoknya terus dibolak-balik teman-teman, supaya yang crispy-nya itu jangan hanya di luarnya saja, tapi crispy luar dan juga dalamnya. Oke, kita tunggu sampai matang. Oke, sudah terlihat kecoklatan ya. Oke, setelah matang kita angkat, kemudian simpan ke dalam piring ya, ataupun apa saja buat teman-teman, mungkin disimpan dulu ditiriskan dulu boleh. Di sini saya langsung disimpan ke piring ya teman-teman. Oke, sudah matang, kemudian kita angkat. Oke, sudah diangkat semua. Oke teman-teman, beginilah hasilnya teman-teman. Bagaimana? Pasti enak. Oke teman-teman, inilah hasilnya teman-teman. Bagaimana? Pasti rasanya lezat sekali. Nah, setelah matang kemudian kita tambahkan mayones. Oke, mungkin buat teman-teman ada yang tidak suka mayones, boleh ya tidak pakai mayones juga. Di sini dikarenakan saya suka dengan mayones, jadi saya tambahkan mayones secukupnya saja, gak usah banyak-banyak. Oke, kemudian kita tambahkan saus tomat. Saus tomatnya dari Del Monte ya. Tetapi mungkin buat teman-teman ada yang pakai merek lain boleh. Di sini saya menggunakannya itu saus tomat dari Del Monte. Oke, kita pakai saus secukupnya saja, sesuai dengan selera ya. Kalau tidak terlalu suka pedas, mungkin bisa dikurangi sausnya. Di sini saya menggunakannya itu cukup banyak dikarenakan saya suka pedas. Jadi lebih banyak memakai sausnya. Oke teman-teman, sudah jadi. Inilah hasilnya. Bagaimana teman-teman? Mudah sekali kan cara membuatnya? Selain mudah, murah, bahannya juga itu mudah didapatkan dan pastinya bergizi. Oke. Bagaimana teman-teman? Mudah sekali kan cara untuk membuatnya? Selain bahannya itu murah, mudah, dan juga pastinya bergizi teman-teman. Cocok banget untuk teman-teman yang mencari cemilan untuk berbuka puasa ataupun setelah selesai sholat tarawih. Oke, mungkin cukup sekian tutorial hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.